Geger. Rekaman suara Amar Zoni sebelum ke Nusa Kambangan bocor. Isinya bikin merinding. Sebuah kalimat yang kini sedang mengguncang dunia hiburan dan jagat maya Indonesia setelah beberapa hari lalu publik dikejutkan dengan kabar bahwa Amar Zoni kembali dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Kini muncul sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Rekaman suara yang diduga direkam oleh Amar sendiri tak lama sebelum mobil tahanan membawanya menuju pulau penjara paling mencekam di negeri ini. Tapi sebelum kita masuk ke isi rekaman itu, coba kamu tonton sampai akhir video ini. Karena yang akan kamu dengar bukan sekadar gosip. Ini adalah potongan kehidupan seorang manusia yang sedang bertarung antara rasa bersalah dan keputusasaan. Kalau kamu pernah merasa dijatuhkan ketika mencoba bangkit, kamu akan paham kenapa cerita ini begitu menyayat. Sejak awal tahun 2025, nama Amar Zoni kembali jadi sorotan publik. Bukan karena film, bukan juga karena cinta, tapi karena kasus narkoba yang entah untuk keberapa kalinya menyeretnya masuk ke balik jeruji besi. Padahal setelah vonis sebelumnya, Amar sudah menjalani pembinaan di lapas Cipinang dengan catatan perilaku yang cukup baik. Banyak yang bilang ia bahkan sempat aktif mengikuti kegiatan rohani dan mendalami ilmu agama bersama pembina lapas. Namun, badai itu datang tanpa tanda. Pada bulan Oktober 2025, petugas lapas melakukan penggeledahan mendadak. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bukti percakapan di sebuah aplikasi komunikasi terenkripsi bernama Zangi. Dan di situ muncul nama Amar Zoni. Tuduhannya terlibat dalam pengedaran narkoba di dalam rutan. Sebuah pelanggaran berat yang membuat semua prestasi pembinaannya seolah lenyap begitu saja. Amar pun langsung diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif. Dari hasil investigasi, ia dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di lapas Cipinang. Maka, atas dasar itu, pada pertengahan Oktober 2025, pihak Kemenkumham mengambil keputusan tegas. Amar Zoni dipindahkan ke lapas kelas 2A Nusa Kambangan Cilacap. Lapas dengan sistem keamanan super ketat. Tempat narapidana kasus besar ditempatkan di sel khusus. 1 orang, 1 ruangan. Bayangkan, seorang aktor yang dulu dielulukan kini harus menghadapi hari-harinya sendirian di balik dinding dingin tanpa suara manusia lain. Namun rupanya sebelum proses pemindahan itu dilakukan, Amar sempat meninggalkan sesuatu. Sebuah pesan suara direkam diam-diam di tengah malam menggunakan ponsel kecil yang entah bagaimana bisa ia dapatkan di dalam selnya di Cipinang. Dalam rekaman berdurasi hampir 2 menit itu, menurut spekulasi liar yang beredar, terdengar suara yang bergetar tapi tegas. Saya ingin mengklarifikasi sedikit tentang apa yang terjadi saat ini dengan abang saya. Dan saya mohon sekali untuk media-media yang ada di sana untuk lebih melihat dan mengedepankan fakta dan data. Bang Amar ini masih dugaan, teman-teman. Ya, jadi belum ada data dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Dan saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media, karena jangan sampai itu bisa memperkeruh keadaan. Jadi saya harap teman-teman di sini juga mengerti, harus melihat ke 2 sisi, jangan hanya melihat ke 1 sisi. Dan sebagai adiknya Bang Amar yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Abang saya sering membantu orang lain, sering berbagi, dan dia jadi abang yang sangat baik untuk adik-adiknya. Walaupun banyak sekali coba-cobaan yang menghampiri keluarga saya di sini akan terus support abang saya, apapun yang terjadi. Dan saya yakin di kasus ini Bang Amar tidak seperti apa yang dituduhkan. Dan saya sangat berpegang kepada hukum yang seadil-adilnya, dan saya berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan hukum yang sebaik-baiknya sesuai data, fakta, dan bukti. Sinilah semuanya jadi mengerikan. Apakah benar Amar Zoni dijebak lagi? Atau ini hanyalah cara terakhirnya untuk mencari simpati publik? Tak ada yang tahu pasti, tapi satu hal jelas,
Nada suara dalam rekaman itu bukan suara orang yang sedang berbohong. Itu suara seseorang yang sudah kehilangan harapan, tapi masih ingin didengar. Suara itu kini menyebar cepat. Beberapa media gosip mulai menulis. Beberapa akun anonim membagikan potongan audionya dengan caption yang memancing emosi. Inikah pengakuan terakhir Ahmad Zoni sebelum dikurung sendirian di Nusa Kambangan? Dan sejak itu publik mulai bertanya-tanya, apakah selama ini Ahmad Zoni benar-benar bersalah? Atau ada sesuatu yang disembunyikan di balik nama besarnya? Dalam potongan rekaman lanjutan yang hanya didengar oleh orang-orang terdekatnya, Amar menyebut satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku tahu siapa yang main di belakang ini, tapi aku gak bisa buka namanya. Mereka punya kuasa, punya akses kemana-mana. Aku cuma pion, kecil di permainan ini. Nada suaranya menurun, makin berat, seolah sedang menahan nafas di antara rasa takut dan pasrah. Aku salah karena dulu pernah jatuh, iya. Tapi kali ini aku bahkan gak tahu kenapa bisa dikaitin lagi. Aku cuma mau orang-orang tahu kalau aku bukan monster seperti yang mereka pikir. Kemudian terdengar jeda panjang. Lalu satu kalimat terakhir yang membuat banyak orang yang mendengarnya tak bisa berkata apa-apa. Kalau nanti aku hilang kabar, tolong sampaikan pada anak-anakku, ayah mereka gak menyerah. Ayah mereka cuma dijatuhkan oleh orang yang tak ingin kebenaran terungkap. Dan setelah kalimat itu, rekaman berakhir. Senyap. Tak ada suara lain kecuali detak jam dan desahan angin dari ventilasi penjara. Banyak yang bilang ini adalah cara terakhir Amar untuk berteriak dari dalam jeruji besi. Namun tak sedikit pula yang menganggap rekaman ini hanyalah hasil manipulasi suara. Bagaimanapun semuanya masih misteri. Tapi anehnya tak lama setelah kabar rekaman ini muncul, Amar benar-benar dipindahkan ke sel isolasi satu orang di Nusa Kambangan. Dan sampai hari ini belum ada satupun klarifikasi resmi dari pihak lapas maupun keluarga. Waktu berjalan tapi gemas suara itu masih menggantung di kepala banyak orang. Kalimat "aku dijebak" seakan menjadi simbol luka bagi siapapun yang pernah jatuh dan disalahpahami oleh dunia. Namun sebelum kamu ikut larut dalam misteri ini, ada hal yang perlu kamu tahu. Cerita yang barusan kamu dengar itu adalah bagian dari spekulasi fiktif yang terinspirasi dari kisah nyata Ahmad Zoni. Kisah ini tidak bermaksud menuduh, menuding atau menyudutkan siapapun, tapi justru untuk mengajak kita semua merenung betapa rapuhnya manusia ketika kesalahan masa lalu dijadikan senjata untuk menjatuhkan kembali. Banyak orang menilai Ahmad Zoni hanya kesalahannya, tapi lupa bahwa di balik semua itu ada seorang ayah, seorang manusia yang pernah mencoba bangkit dari luka. Dan dari cerita ini kita belajar satu hal sederhana. Setiap orang bisa jatuh, tapi tidak semua diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia masih bisa berdiri. Kadang dunia terlalu cepat menghakimi, sementara kebenaran justru disembunyikan oleh suara-suara yang tak mau didengar. Mungkin itu sebabnya rekaman ini terasa begitu menyentuh, bukan karena misterinya, tapi karena ia mengingatkan kita pada sesuatu yang lebih dalam, bahwa di balik setiap nama yang diberitakan ada hati yang masih berjuang untuk dimengerti. Jadi, apakah benar Ahmad Zoni dijebak? Ataukah ini hanyalah bagian dari cerita yang diciptakan untuk menutupi kesalahan yang sebenarnya? Kita tak akan pernah tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, kisah ini meninggalkan tanda tanya besar yang mungkin tak akan pernah benar-benar terjawab. Dan disitulah letak kekuatan cerita ini. Ia membuat kita berhenti sejenak, memandang ke dalam diri sendiri dan bertanya, kalau suatu hari dunia memperlakukan kita seperti Ahmad Zoni, apa